Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabat BN, mari kita sejenak melihat orang-orang yang pernah membenci Anies, yang kita lihat dari dua sisi. Dari sisi keberuntungannya dan dari sisi sialnya. Kita bicara dulu tentang Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kalau kita perhatikan sering memperlihatkan ke publik bahwa dia pembenci Anies. Partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Setiap kali Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam pada Anies Baswedan, masyarakat menganggap kritik yang dilakukan Fahri adalah sebagai bentuk pamer belaka pada sosok tertentu. Fahri Hamzah ternyata sekarang ini ada keberuntungan yang didapatkannya. Keberuntungan didapatkannya, dia dipilih oleh Prabowo sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan di samping itu Fahri Hamzah juga baru saja menerima keberuntungan baru di samping sebagai Wakil Menteri. Dia diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Bank Plat Merah. Bayangkan sahabat BN, di tengah-tengah Presiden Prabowo gencar melakukan efisiensi terhadap anggaran, namun Fahri kelihatannya dapat kesempatan untuk memiliki jabatan rangkap sebagai seorang wakil menteri dan sebagai seorang komisaris di Bank BTN, bank milik pemerintah. Apakah ini karena Fahri Hamzah memang terlalu dibutuhkan oleh Jokowi atau oleh pemerintah, ataukah ini karena ketidakkonsistenan Prabowo terhadap apa yang telah dikemukakannya, yakni pencanangan efisiensi anggaran. Namun terlepas dari semua itu, yang jelas Fahri Hamzah mendapatkan keberuntungan karena bisa rangkap jabatan. Namun di samping itu, sialnya Fahri Hamzah, partainya Partai Gelora tidak lolos ke Senayan pada pemilu 2024 baru lalu. Itu Fahri Hamzah. Sekarang kita lihat lagi seorang pembenci Anies lainnya yang menerima keberuntungan, di samping juga ada sialnya. Dia adalah Hasan Nasbi. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak Bang, kira-kira Bang? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, boleh. Ya, berapa? Taruhan Alpar juga boleh. Ya. Taruhan Alpar nih, apa banget Ya. Ya abang ada, kita nggak ada. Inilah salah satu bentuk dari kebencian orang ini terhadap Anies Baswedan. Dia mau taruhan Alpar kalau Anies nanti sempat jadi capres. Tetapi ternyata memang Anies menjadi capres, namun ternyata Hasan Nasbi tidak menepati janjinya untuk menjadikan mobil Alparnya sebagai taruhan. Keberuntungan yang diterimanya, dia dipercaya oleh Jokowi dulu semasa menjadi presiden, di akhir-akhir masa jabatannya menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan setelah Presiden berganti kepada muridnya
Jokowi, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabowo bahwa Jokowi adalah gurunya, Prabowo tetap mempercayakan kepada Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Namun sialnya, semenjak beberapa waktu terakhir ini dia dirujak oleh rakyat Republik Indonesia gara-gara pernyataannya yang sangat menyinggung perasaan orang-orang atau rakyat yang pro demokrasi. Apa pernyataannya? Ketika kantor media Tempo dikirimi oleh orang tak dikenal kepala babi dan juga tikus sebagai salah satu bentuk teror dari orang-orang atau mungkin juga lembaga-lembaga yang tidak menyenangi Tempo. Tentu saja karena Tempo memberitakan bobrok-bobrok orang-orang atau lembaga-lembaga tersebut. Apa tanggapan Hasan Nasbi ketika ditanya wartawan terhadap teror yang datang ke Tempo itu? Dia menanggapi dengan mengatakan dimasak saja. Gara-gara tanggapannya yang tidak bersahabat, yang tidak memperlihatkan empati sedikit pun kepada media Tempo. Padahal dia mewakili pemerintah. Dan ucapan yang keluar dari mulutnya itu adalah gambaran dari ucapan Presiden Prabowo. Dia dirujak oleh rakyat. Teror kepala babi kepada majalah Tempo bikin ex-Menteri Kelautan Susi Pujiastuti geram kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. Ya, karena respon Hasan Hasbi yang menyuruh supaya kepala babi itu dimasak terdengar menganggap remeh teror itu dan mengabaikan keselamatan jurnalis. Bu Susi pun minta Presiden Prabowo supaya memecat Hasan Hasbi karena pernyataannya dan gaya bicaranya itu sangat tidak mencerminkan pemerintahan. Secara tegas Bu Susi menyebut sikap Hasan Hasbi itu sebagai kebodohan. Wah, kalau Bu Susi sudah kesal berarti emang kacau nih Hasan Hasbi. Lagian udah kerja di istana, tapi gaya ngomongnya masih model tongkrongan warung kopi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Jadi beberapa hari lalu, redaksi Tempo mendapat paket spesial, bukan martabak, bukan baju lebaran, tapi paket berisi kepala babi. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapinya dengan gaya komunikasi yang out of the box. Iya, katanya dimasak aja. Kepala komunikasi apa kepala koki? Chef Juna insecure ini. Belum juga dimasak kepala babinya, kantor redaksi Tempo lagi-lagi mendapat kiriman 6 bangkai tikus. Dikira kantor media tempat sampah kali ya? Jangan cuma berani kirim paket tikus ke kantor media, kapan lagi nih kirim tikus-tikus berdasi ke penjara? Kepala babi udah, tikus juga udah, besok apa lagi? Surat pencabutan izin terbit. Santai kawan, jangan sampai kemerdekaan pers dibredel. Kalau kita perhatikan bos dari dua orang ini, yakni Presiden Prabowo yang juga tentunya pemimpin kita sebagai Presiden Kepala Negara, entah mungkin karena imbas dari kedua orang pembenci Anies ini, entah kenapa kita melihat di samping Pak Prabowo menerima keberuntungan sebagai pemenang Pilpres yang sekarang telah menjadi Presiden Republik Indonesia, juga agak ada sedikit terkesan sialnya. Akhir-akhir ini ucapan-ucapan Pak Prabowo sering menjadi buah bibir yang mengarah ke negatif dari rakyat, dari publik. Contoh, ketika dia bicara endasmu di saat menanggapi kritikan atau koreksi dari yang disebutnya orang pintar, yang kalau menurut kita adalah para pakar yang mengatakan bahwa kabinet Prabowo ini terlalu gemuk, lantas dibalasnya dengan endasmu. Ucapan endasmunya itu mendapat cercaan, mendapat kritikan
mendapat tanggapan amat negatif dari rakyat di Republik ini. Selanjutnya, ketika Prabowo dalam suatu kesempatan mengucapkan hidup Jokowi dengan sangat bersemangat, juga mendapat cercaan, mendapat kritikan pedas yang sangat banyak dari rakyat. Sebab waktu itu Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi dan mengatakan bahwa keberhasilannya adalah karena didukung Jokowi. Seakan-akan Prabowo dinilai oleh rakyat tidak sejalan dengan rakyat, padahal dia pemimpin rakyat. Kenapa dikatakan tidak jalan? Ketika rakyat banyak yang meminta agar Jokowi diadili, lantas Prabowo mengatakan hidup Jokowi, dan malah dia mengatakan dia seakan-akan terkesan dia tidak akan jadi presiden kalau tidak karena Jokowi. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seseorang menjadi presiden di Republik Indonesia ini adalah karena dia mendapatkan suara terbanyak dari rakyat ketika berlangsung Pilpres. Bukan karena didasari kepada dukungan seorang presiden yang akan digantikannya. Satu hal lagi sekarang ini yang mendapat sorotan dari pernyataan terbaru Presiden Prabowo adalah mengenai naiknya harga cabai. Rakyat lagi menggap-menggap dengan harga sekilo cabai yang sempat setara langganan wifi sebulan. Jangan kaget nanti ayam geprek seharga stik wagyu ya. Pas pesan ayam geprek ditanya dulu, mau medium apa well done? Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran kalau nanti harga cabai mahal lagi. Ini dia sarannya. Harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Satu hal lagi yang tidak kalah menariknya jika kita perhatikan adalah Presiden ke-7 Jokowi. Kita tahu selama ini bahwa Jokowi sangat-sangat berseberangan dengan Anies Baswedan. Setidaknya kalau tidak kita sebut Jokowi pembenci Anies Baswedan, Jokowi selama ini dikesankan oleh publik sangat berseberangan dengan Anies Baswedan. Menyebut Jokowi, publik tentu ingat dengan berbagai penjagalan yang dialami Anies ketika Anies mau maju sebagai calon presiden tahun 2024, mau maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024 dan dalam berbagai kesempatan lainnya. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terus terang di hadapan publik mengemukakan kasus Formula E yang terkesan dulu dipaksakan oleh KPK agar Anies menjadi tersangka, sehingga sempat Anies Baswedan bolak-balik ke KPK untuk diperiksa. Menurut Hasto Kristianto, itu adalah berupa kriminalisasi arahan dari Jokowi. Hasto dalam hal ini malah dengan mantap mengatakan siap bersaksi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung.
Sekaitan dengan ini, keberuntungan yang didapatkan Jokowi, kendati pun dia tidak berhasil menjadi presiden 3 periode, akan tetapi anaknya Gibran berhasil menjadi wakil presiden setelah dia tidak jadi presiden lagi. Namun sialnya kalau kita perhatikan, Jokowi walaupun sekarang tidak lagi menjadi presiden, namun dia menjadi sasaran kritikan dan sasaran rujak rakyat. Bahkan gemuruh suara dari berbagai kalangan masyarakat meminta agar Jokowi diadili, seakan-akan bagaikan suara genderang yang bertalu-talu, yang tidak ada henti-hentinya. Dan puncaknya, Jokowi dinobatkan oleh OCCRP, suatu lembaga internasional bidang pers khusus untuk investigasi yang berkedudukan di Belanda, sebagai seorang tokoh dunia paling korup untuk tahun 2024. Ini tentu saja tidak sekadar hanya mempermalukan Jokowi di hadapan rakyatnya di Indonesia, tetapi sekaligus juga mempermalukan Jokowi di mata dunia. Jadi sahabat BN, itulah nasib dari orang-orang yang terkesan selama ini membenci Anies atau yang berseberangan dengan Anies. Demikian sahabat BN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.